Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Anandia Maulida Saskia dan teman saya Fitri Ayu Sandra akan mempresentasikan materi tentang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1966 sampai dengan tahun 2017. Untuk materi yang pertama yakni tentang sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1967 sampai dengan 2017. Pada saat ini pemerintahan dipimpin oleh presiden kedua yakni Presiden Soeharto yang memerintah pada tahun 1921 sampai dengan 2008. Presiden kedua Indonesia pernah meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Yang dahulunya Presiden Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Keempat kelompok ini saling mencurigai satu sama lain hingga timbul ketidakpercayaan yang memuncak pada tragedi di pertengahan tahun 1960-an. Pada saat itu terjadi kudeta dengan menculik dan membunuh 7 pimpinan utama militer yang mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Saat itu Soeharto sebagai seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan tersebut dan menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah dalang atau penyebab dari segala kekacauan yang terjadi. Selanjutnya adalah peralihan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Hal ini terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjaga keamanan. Kemudian, surat perintah 11 Maret tersebut menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pada saat itu, Presiden Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai dari membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1967 sampai 2017. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam menumpas penjajahan selama 350 tahun. Memasuki fase kemerdekaan atau masa transisi di Indonesia, serentetan kejadian yang melukai negeri yang bukannya tidak terjadi pasca kemerdekaan, Indonesia kembali dihadapkan pada banyak pergolakan. Sejarah Indonesia yang pasca kemerdekaan dapat dirunut berdasarkan garis waktu atau timeline yang terjadi sepanjang masa perjuangan setelah kemerdekaan. Pertengahan 1960-an merupakan masa transisi di Indonesia, di mana terjadi pergantian kepemimpinan dari Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto, atau kita mengenalnya dengan sebutan Orde Baru. Pergolakan politik terbesar yang terjadi dimulai ketika 7 perwira senior TNI tewas pada 30 September 1965 dengan dugaan dibunuh oleh pemberontak PKI. Kemudian garis waktu yang pertama adalah masa 1966 sampai 1900. Orde Baru sendiri itu lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini mulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan
bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan. Kemudian sejarah 12 Maret 1967 ditunjuknya Soeharto untuk gantikan Soekarno. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari jerih payah para pejuang dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Namun jangan dikira perjuangan para pahlawan telah usai ketika Indonesia telah merdeka. Masih ada berbagai peristiwa yang memaksa para pejuang kemerdekaan kembali bersiap untuk mempertaruhkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan yang paling dikenal adalah peristiwa agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda. Berbagai peristiwa dan pergolakan tidak hanya berasal dari pihak luar, di dalam negeri pun juga masih terjadi berbagai masalah. Salah satunya adalah pergolakan politik yang terjadi pada 30 September 1965 yang dilakukan oleh para pemberontak PKI. Peristiwa ini nantinya akan berujung pada pergantian kepimpinan dengan ditunjuknya Soeharto untuk menggantikan Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967. 30 SPKI. Sejarah ini diawali dengan gerakan 30 SPKI di mana pada 1 Oktober 1965 dini 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh. Melansir dari peristiwa pembunuhan ini disebut-sebut sebagai upaya kudeta dilakukan oleh para pengawal Islam Istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI. Dikarenakan saat itu Lejen Ahmad Yani tidak diketahui keberadaan yang ternyata menjadi satu di antara jenderal yang jadi korban. Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Hal disebut berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat di mana ketika Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrat yang akan menjalankan tugasnya. Soekarno pun disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili pihak yang ingin menggulingkan dirinya. Namun justru hal yang tak terduga terjadi. Dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan yang diperbuat oleh beberapa oknum yang termakan emosi dan akhirnya membunuh Lejen Ahmad Yani, D.I. Padjaitan, dan Tirtadarmo Haryono yang merupakan 3 dari 6 jenderal yang menjadi korban G30 SPKI. Kemudian Tritura hingga Super Semar. Pada 11 1966, saat tengah menggelar rapat kabinet di Istana Merdeka, Soekarno dikejutkan dengan kehadiran demonstran yang mengepung istana. Para mahasiswa berdemo untuk mengajukan 3 tuntutan rakyat, yaitu atau Tritura yang mana isinya adalah bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga-harga. Kemudian Soeharto diangkat sebagai presiden. Soeharto pun akhirnya ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS pada 27 Maret 1968. Sebagai presiden, beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan. Kemudian era Orde Baru. Setelah Soeharto menjadi presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan PBB. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Kemudian Irian Jaya setelah menolak supervisi dari PBB,
pemerintah Indonesia melaksanakan aksi pilihan bebas di Irian Jaya pada 1969, di mana kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsekuen akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Kemudian Timur Timur dari 1596 hingga 1975, Timur Timur adalah sebuah jajahan Portugis di Pulau Timur yang dikenal sebagai Timur Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia. Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia atau ABRI membunuh hampir 20.000 warga Timur Timur. Melalui pembunuhan atau pemaksaan, kelaparan, dan lain-lain, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di saat Timur Timur berada di dalam wilayah Indonesia. Pada 30 Agustus 1999, Timur Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta memilih untuk merdeka. Kemudian terjadi krisis ekonomi. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dari ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh rupiah. Inflasi meningkat tajam dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin oleh para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7, Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Kemudian era reformasi, pemerintahan Habibie. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dan dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Kemudian pemerintahan Wahid. Pemilu untuk MPR atau DPR dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratis dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahan juga menghadapi konflik antara etnis dan antara agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua dan Timur Barat. Masalah yang ditimbulkan rakyat Timur Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timur Timur pro Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. Kemudian pemerintahan Megawati. Pada sidang umum MPR pertama adalah Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya. Dan di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengadakan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden. Tak lama kemudian kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut sebagai kabinet gotong royong. Kemudian pemerintahan Yudhoyono. Pada 2004, pemilu salah satu hari terbesar di dunia diselenggarakan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti bencana gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakan sebagian Aceh, serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatera.